Mereka langsung menunjuk Indonesia, ya nano sangat maju sekali, karena kita punya profil 300 dokter nano. Kita diminta tolong ini dari Indonesia memimpin kita di bidang nanoteknologi gitu kan. 10% misalnya APBN kita konsentrasikan ke sini, ini bisa driving ekonomi growth yang sekarang 5% bisa 8% sebenarnya. Jadi memang benar. Asalkan betul-betul ada fokus ke sana. Peran kita ini dituntut lebih. Kita harus bisa menjadi manusia beyond, di luar dari ekspektasi yang, karena kita ingin membangun bangsa ini membutuhkan orang-orang yang memang ya talenta-talenta yang bagus ini, dan saya berharap kita bisa bersinergi dan pemerintah bisa memperhatikan orang-orang yang memiliki talenta-talenta khusus ini, sehingga orang-orang yang ini kalau diperhatikan dan kemudian didukung, mereka itu akan menjadi duta-duta besar kita. Kemudian ketika IPO pada Maret tahun 2022, harga dari 100 ke 160 gitu ya, kira-kira naik 193 ya. Hampir 1 triliun dong. Wow, sekitar naik sekitar 75% Padahal gitu hanya ya. peneliti aja bisa bikin 1 triliun Ya, itu luar biasa. Satu orang peneliti itu Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miracle untuk kita semua. Hari ini kita podcast perdana Bisnis Miracle, kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa, yaitu Prof. Nurul Taufikur Rahman. Beliau ini adalah profesor riset dari BRIN, pakar nanoteknologi Indonesia dan juga dunia, serta co-founder dari PT Nanotech Indonesia Global atau Nano. Kemudian beliau juga Ketua Pembina Masyarakat Nano Indonesia, pemilik 45 paten dan 1 paten diantaranya itu digunakan oleh perusahaan Kyushu Tabuchi di Jepang. Luar biasa sekali. Beliau ini juga penerima penghargaan Anugerah B.J. Habibie Technology Award 2014 dan juga penerima medali WIPO, World Intellectual Property Organization. Kemudian pendidikan S1 sampai S3 beliau di Kagoshima University, sempat di ITB ya, tapi melanjutkan di S1 S3 Kagoshima University di bidang ilmu material dan rekayasa produksi, dan juga yang keren lagi juga nambah S3 di manajemen dan bisnis IPB atau IPB University Indonesia. Selamat pagi Prof. Nurul, apa kabar? Selamat pagi. Ya, ini lama-lama ini yang kita tunggu-tunggu karena sudah lama saya ingin podcast dengan Prof. Nurul ini dan sekarang berkesempatan. Jadi Prof. Nurul, saya ingin tahu ya, Prof. Nurul ini adalah idola kita semua karena pakar teknologi dan menginspirasi banyak anak muda. Saya sebenarnya mengenal Prof. Nurul cukup lama, tetapi pada waktu itu saya dengerin podcast radio dulu zaman tahun 2009 itu dulu kalau nyetir mobil itu sambil dengerin radio gitu ya. Saya sempat ingat ada Prof. Nurul di situ gitu ya. Tapi sudah lama ternyata saya ketemu lagi beliau ini luar biasa di IPB dan juga di BRIN, dan sekarang sangat aktif sekali mengembangkan teknologi nano. Prof. Nurul mungkin bisa diceritakan ya untuk para pemirsa dari Kupas gitu ya, podcast Kupas ini, apa sih sebenarnya teknologi nano ya? Karena kita mendengar, wah nano apaan gitu, permen atau apa gitu ya, jangan-jangan permen, ternyata ada teknologi nano. Mungkin bisa diceritakan Prof. Nurul. Iya, jadi nanoteknologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena atau benda-benda atau sifat-sifatnya itu yang ada di alam ini ya, yang ukurannya sangat kecil sekali, di bawah 100 nanometer atau mikro ya. Jadi nano itu sebenarnya ukuran dari meter, 1/1000-nya itu adalah mili, 1/1000-nya mikro, 1/1000-nya lagi nano. Nah itu kita membahas tentang masalah ukuran. Nah, jadi 1/1 miliar. Bener, 1/1 miliar. Jadi misalkan seperti apa sih 1/1 miliar ini? Rambut ini itu 50 mikron. Jadi kalau 50 mikron rambut ini kalau kita nanokan, jadi 50 nano. Jadi satu partikel rambut ini dibagi menjadi bisa sampai 1 miliar kali. Kenapa? Karena volumenya kan panjang, lebar, kali tinggi kan volume. Jadi satu rambut
mikron menjadi 50 nano itu dijadikan 1 miliar kali. Betapa halusnya. Iya, iya. Seperti apa sih? Mungkin satu lagi nih tambahan. Iya, iya, iya. Mungkin semua para marmisa semua pernah ini gelembung sabun. Ya, nah, ya, bermain ya. gelembung sabun Ya, itu kan ya, itu ya. ya, ya, ya. Nah, kemarin gelembung sabun itu ini apa namanya ketika ada pelangi itu kelihatannya Ya, itu kan betul, betul. waktu itu kan tembus pandang. Betul, Saking betul. halusnya itu tembus Sampai pandang. jadi pelangi. Muncul loh kok bisa warnanya jadi pelangi? Itulah sifat-sifat nano. Ya, ya, Sesuatu yang ukurannya sangat halus itu tiba-tiba memiliki sifat-sifat lain yang baru yang selama ini muncul. Padahal itu kan sabun tuh ya warnanya bening. Tiba-tiba kenapa muncul warna kadang-kadang ada ungu, merah dan sebagainya. Itulah ukuran nano itu menghapuskan warna dan lain sebagainya. Jadi sifat-sifatnya berubah. Nah, jadi begini. Kenapa kok tiba-tiba nano menjadi bagus? Dulu sebenarnya Richard Feynman sebagai orang yang mungkin menggagas atau meramaikan tentang nano di tahun-tahun 60-an, beliau itu mengatakan bahwa begitu mengetahui bahwa di alam yang sangat kecil di bawah mikron ada di nano, itu ternyata banyak sekali karakter-karakter yang bisa dibangun sebuah material itu dan memiliki, kalau kita bisa membangun di ukuran yang sangat bawah, menyusun molekul demi molekul. Memang kalau ngomong-ngomong tentang masalah nano ya urusannya memang molekul berarti urusannya kalau manusia ini molekulnya kan ya ujung-ujungnya kumpulan molekulnya DNA. Karakter manusia. Jadi semua benda di muka bumi ini termasuk manusia, mungkin benda mati, benda hidup, binatang, hewan semuanya itu ternyata berbeda di ukuran nanonya. Ketika manusia mampu menyusun molekul demi molekul, membentuk satu sistem yang ukurannya nano, disitulah kita bisa menciptakan sebuah benda-benda baru, seakan-akan benda-benda baru. Saya sama Mas Farid ini sama-sama bahan bakunya sama-sama karbon, hidrogen, oksigen, ya kan, di bawah ukuran nano. Tapi kenapa kita berbeda? Karena kita berbeda di nasibnya, bukan. Kita berbeda di ukuran nanonya, DNA kita berbeda. Nah, ini yang membuat ini ternyata Richard Feynman itu mengatakan sudah memprediksi di bawah ukuran nano itu banyak sekali. Kalau kita bisa menguasainya, dunia ini akan berubah. Nah, kemudian itu sejak kapan, Prof? Itu tahun 60-an sebenarnya. Jadi orang sudah disadari sejak muncul kata-kata nano itu oleh Richard Feynman. Terus tahun 70, 71, ini penemu-penemu Next dari Amerika dan mungkin dari Jepang itu benar-benar baru mengetahui bahwa ternyata benda material ketika ukurannya nano kita bisa merekayasa struktur kristalnya di ukuran nano. Kayak kalau saya kan material nanomaterial. Misalkan kita membangun seramik atau logam yang ukurannya nano, itu waktu itu kayak dia mengembangkan beberapa logam-logam kuat ya. Ternyata bisa meningkatkan kekuatannya bahkan bisa 2 kali lipat. Jadi ukurannya direkayasa. Nah, itulah menjadi kemudian booming tahun 71 dengan berbagai 70 itu booming ya. Tahun 80 semakin ramai, semakin banyak penemuan-penemuan yang lain dengan berbagai macam sisi. Awalnya adalah orang-orang material. Kemudian contoh inovasi nano yang sudah banyak kita gunakan apa yang kita lihat sekarang? Banyak sekali. Tahun 70 sampai tahun 2000. Kalau 70 itu banyak sekali. Kemudian ini kayak logam-logam yang logam atau material-material kuat yang sebelumnya itu tidak ditemukan atau yang logam tahan karat. Mungkin kita lebih gampang lagi zaman dahulu itu misalkan nih kita pernah dengar baja nano ini pedang Damaskus, yang terkenal kan, pedangnya Nabi Daud Damaskus. Sampai sekarang itu masih tersimpan. Ternyata orang-orang zaman dahulu itu telah mengetahui teknologi nano ini. Mungkin nggak tahu dulu namanya apa ya. Tapi sampai sekarang pedang Damaskus itu pedang yang paling boleh dikatakan paling terkuat di dunia ini. Sampai sekarang tidak hanya kuat, tapi juga tidak bisa karatan. Selama ini imajinasi kita, saya orang metalurgi ya. Kalau misalkan kita ada di baja itu kalau kuat, misalnya punya sifat khusus, pasti dia korosi, mudah rusak. Karena dia belum menerapkan teknologi nano gitu. Begitu teknologi nano yang ternyata benda yang kuat ternyata nggak korosi. Itu gabungan teknologi. Jadi ada material tertentu ditambahkan kepada material yang lain nano ini sehingga menjadi material yang lebih baru, yang kuat, sifat-sifatnya yang selama ini kalau umumnya yang kuat itu pasti berkarat, mudah berkarat. Mungkin orang-orang material tahu lah ya. Tapi begitu dengan teknologi nano didesain sedemikian rupa kristalnya, maka dia bisa anti karat. Sampai sekarang itu masih bagus, masih mengkilat dan lain sebagainya. Dan itu paling tajam. Kalau sekarang tren teknologi nano yang paling banyak digunakan di
Apa? Nah, kalau sekarang ini sebenarnya kalau kita bahas tentang masalah apa sih perkembangan teknologi terkini, sebenarnya Betul. orang banyak nano itu sebenarnya ada beberapa ini ya sektor yang sedang digarap oleh umat manusia ini ya untuk mengejar ini ya peluang-peluang bisnis. Pertama itu di sektor pangan misalkan, pangan pertanian. Karena apa? Manusia ini ujung-ujungnya bagaimana mengefisiensikan nutrisi yang dimakan. Selama ini mungkin kita harus makan banyak, keluarnya banyak. Jadi karena apa? Benda-benda yang kita konsumsi ini benda-benda banyak ya, tapi sebenarnya tidak banyak terserap semuanya. Jadi kita itu banyak makan sesuatu ya, tapi keluar lagi. Sebelum lebih dalam membahas itu ya, mungkin maksud saya adalah di dunia itu trennya seperti apa gitu ya untuk nanoteknologi diterapkan gitu ya. Kalau tren di dunia di awal-awal mungkin orang di negara lain misalnya. Ya, di negara lain orang-orang itu sedang berpikir bagaimana mengefisiensikan, pertama kan dalam dunia industri manufaktur ya. Dia ingin menciptakan sebuah teknologi yang bisa ya mungkin meningkatkan kualitas mutu. Misalkan yang paling ramai yang sedang di awal-awal nanoteknologi itu banyak bergerak di bidang elektronika, kemudian manufacturing, tadi benda-benda material-material kuat, material fungsional. Material fungsional itu seperti apa? Misalkan nih, sekarang ini mungkin gadget ya, komputer, LCD sekarang Masya Allah ya, chip komputer itu kan sebenarnya dengan nanoteknologi ke depan itu mungkin sudah bisa dilipat-lipat itu. Bahkan chip itu bisa ditaruh di badan kita. Itu di awal-awal memang nano itu berkembang dari sana seperti elektronik dan tapi kesininya sekarang di tahun 2000 ke atas begitu semua orang negara-negara maju, negara-negara berkembang kayak kita termasuk Indonesia yang kaya alam sumber daya alam, ternyata teknologi nano itu bisa diterapkan di pertanian, di pangan kita atau di customer produk kita yang kita banyak, sehingga orang sekarang membidik ke sana. Sekarang mulai bergeser ya dari dulu misalkan kebanyakan kita ke elektronik penerapan nano mungkin harus sophisticated ya, harus sebuah teknologi nano itu membutuhkan sebuah peralatan yang canggih. Ternyata tidak demikian ketika penerapan teknologi nano ini di dunia pertanian, di dunia pangan, pakan, terus kemudian nanti saya bahas yang detail tentang itu. Ya. Ini saya masih membahas trennya dulu, gitu ya, Prof. Saya lumayan kagum dan amazed ini ya sama Prof. Nurul ini. Sejarahnya gimana, Prof? Prof. Nurul tiba-tiba ya dari pendidikan yang banyak di bidang ilmu material dan rekayasa produksi begitu ya. Sejarah dan Prof. Nurul ini orang Malang ini ya. Orang-orang Malang ini kira-kira Malangnya di Malang di Kerangalam gitu ya. Saya juga cukup lama di Malang gitu ya. Jadi sejarahnya gimana, Prof? Tiba-tiba dari Malang, ITB sebentar, kemudian ke Jepang, kemudian tiba-tiba jadi banyak menggeluti dunia nanoteknologi dan menemukan sekian banyak paten gitu. Sebenarnya gini, saya sangat mulai SMA, saya itu terinspirasi dengan Einstein, kemudian Pak Habibie, sehingga saya ikut berusaha ya, ikut program Pak Habibie untuk pergi ke luar negeri ya, dapat waktu itu ya sekolah ke luar negeri kan, ada beasiswa MDP waktu itu kan. Nah, tahun 89 saya lulus SMA, terus saya diterima di LIPI ya, dari Semalawang Malang ya, kemudian diterima di LIPI dan di BPPT ya. Di BPPT, di LIPI dan di ITB. Nah, kemudian di ITB saya 3 bulan. Habis SMA sudah diterima di LIPI? Di LIPI ya, karena ada program Pak Habibie tadi. Oke. Nah, waktu itu daftar juga ITB, BPPT ya. ITB juga lulus. Kemudian karena tugas, akhirnya saya dengan sangat terpaksa saya harus meninggalkan Indonesia. Saya pergi ke Jepang. Nah, di sana dari awal saya sudah mengetahui bahwa Indonesia ini material kaya raya, kekayaan alam ini sangat luar biasa, dan ilmu material ini, mohon maaf, di Indonesia selalu kita dikaitkan dengan bahan baku yang selalu impor, karena memang kemampuan material kita sangat terbatas, dan ilmu material ini ilmu yang langka ya, yang tidak dipelajari di beberapa tempat, makanya di Indonesia jarang, sehingga hanya satu sekarang aja yang mulai rame ya. Apa bedanya material sama metalurgi, apa bedanya? Sebenarnya itu dekat sekali. Kalau material sama metalurgi, saya material dan metalurgi itu sangat jarang ya, jarang diminati, dan
kemudian padahal ini sebagai penumpu dan penentu kekuatan sebuah bangsa ya, karena bahan baku itu adalah, apalagi kita adalah negara yang awalnya basisnya manufaktur, pengen ekspor dulu harusnya industri itu harus dikuasai. Ternyata kalau kita pada punya waktu itu industri, mimpinya begitu ya. Betul, itunya kita sangat lemah sekali. Kita selalu impor dari luar. Saya punya cita-cita gimana nih bisa menguasai teknologi material sehingga mengubah material-material yang kita miliki, raw material yang murah. Selama ini kita mungkin bahasanya apa ya? Dieksploitasi, diproduksi, kemudian dijual ke luar negeri kayak jual tanah air, tanda kutip ya, ini bahasanya kurang enak. Ini gimana nih bisa diberi nilai tambah? Nah, sehingga saya mengambil jurusan di Jepang, pertama di 1 tahun di Tokyo, kemudian di Kagoshima University, saya mengambil jurusan material. Kebetulan ada di sana adalah teknik mesin ya. Dan yang ada di material, teknik mesin dan metalurgis itu menurut saya, wah, ini yang cita-cita yang saya ambil. Dan kenapa kita harus masuk teknik mesin? Karena apa? Kita di Jepang, mohon maaf, kita diajarin bagaimana kita itu mengimprovisasi, membuat mesin, membuat inovasi-inovasi ini ya. Bahkan saya pernah menguasai satu bengkel di sana karena saya ikut Robocom 93 itu kami juara. Saya mewakili Kagoshima, juara dunia itu nomor 2 ngelawan itu waktu S1 ya. S1 ya. Waktu itu Robocom 93 kami juara waktu itu ya. Alhamdulillah saya mewakili Kagoshima, meskipun saya orang Indonesia sendiri satu-satunya ya. Saya sempat kita juara 2 di sana. Nah, terus kembali lagi ke material, dan ini harus dikuasai sehingga setelah saya skripsi saya itu waktu itu belum ada kata-kata nano karena tahun 95 ya. Waktu itu saya sempat mengatakan, karena saya di bawah mikron, jadi kan mikron seperseribunya, sejutanya meter kan mikron. Nah, saya waktu itu di bawah 100 mikron, di bawah 100 nano atau 0,1 mikron. Sehingga waktu itu saya material ya, saya membuat keramik material yang berteknologi, kata-katanya belum ada nano, namanya dulu submikron. Kalau bahasa submikron. Nah, submikron itu ya 0,1-nya mikron dah. 100 kalinya nano. Betul. Nah, waktu itu saya membuat material yang sangat kuat untuk keperluan industri manufaktur di Jepang ya. Waktu itu saya di Jepang, penelitian saya S1. Terus S2 saya ingin melanjutkan, saya bergerak di bidang baja nano ya, baja nano. Mungkin Bapak kan bisa searching. Saya pernah menulis baja nano di Indonesia di beberapa koran media nasional ya. Kemudian saya waktu itu penelitian saya S2 dan S3 saya di bidang menggeluti bidang nano. Sampai tahun 2000 saya lulus. Dari 97 saya S2, 2000 saya lulus. Bidang saya memang submikron. Judulnya aja memang submikron. Sudah, tapi belum menggunakan kata nano. Nah, nano itu muncul di tahun 2000-an. Di Jepang lagi ramenya. Lagi rame 2000-an. Sehingga orang-orang semua tahun itu ya nano, kalau nggak pakai nano pembiayaannya kurang. Waktu itu muncullah nano. Jadi memang concern negara untuk membiayai inovasi-inovasi baru itu sangat besar ya. Bahkan dan nano sangat diprioritaskan. Tahun 2000-an sudah mulai. Ya, kita harus nyontoh itu di Indonesia. Harusnya begitu. Kita udah sangat terlambat ya 25 tahun, tapi nggak apa-apa. Menurut saya nggak ada kata terlambat, apalagi sekarang ini ya. Dan oleh karena itu waktu itu saya ingat sekali ya, waktu itu tahun 2000-an setelah saya lulus waktu itu saya lumayan senior kan, tahun 2000 saya lulus. Kemudian tahun 2001 saya mendirikan sama teman-teman saya di Jepang, itu mendirikan Nano Club. Karena nano lagi teman-teman kita orang-orang material di Jepang waktu itu Profesor Siharjanto, terus Profesor Brian termasuk, Profesor Brian, Profesor Ratno, pokoknya teman-teman kita yang sekarang jadi profesor itu dulu kita mendirikan Nano Club di Jepang. Saya ditunjuk sebagai ketuanya gitu kan. Saya membuat Nano Club sebenarnya. Tapi saya waktu itu setelah lulus saya diminta oleh profesor saya untuk postdoc di sana. Terus saya diminta untuk membantu sebuah perusahaan di Jepang ya. Akhirnya saya ikut di 2 ini ya. Saya 4 tahun di Jepang itu menjadi QC-nya sebuah perusahaan, dan kemudian saya diminta untuk menjadi advisor di Kyushu konsorsium di Jepang selama 3 tahun, dan saya diminta jadi peneliti istimewa di pusat risetnya Provinsi Kagoshima, pusat daerah ya, untuk membantu UMKM di sana sekitar 5.000 UMKM yang kita bantu dari divisi kami di material ya, dengan beberapa ini kita di Jepang, dan saya di situ terjun langsung ya di industri manufakturnya di Jepang. Itu selama 3 tahun saya membantu menjadi partnernya UMKM dan industri raksasa di Jepang yang ada di Provinsi Kagoshima. Nah, dari situ saya melihat, wah,
luar biasa nih ilmu material. Diimplementasikan di Indonesia luar biasa. Nah, sehingga tahun 2004 saya pulang, kebetulan programnya selesai, saya diminta, wah kayak ini saya harus pulang nih. Sudah cukup nih, saya 14 tahun di Jombang. Nah, pada saat saya pulang, ternyata teman-teman saya tahun 2001 yang bikin Nano Club itu pulang juga ke Indonesia. Akhirnya ya bersama dengan profesor-profesor yang sekarang jadi profesor di seluruh Indonesia ya, Prof. Mustanir, Prof. Yudri Kantoro, Prof. Ratno, kita Profesor Brian yang sekarang jadi Mas Menteri, itu sama, kita mendirikan bersama masyarakat Nano Indonesia, dan kebetulan saya ditunjuk jadi ketuanya waktu itu, kita inisiator bersama sama beliau-beliau semua, hanya kita membangun masyarakat Nano Indonesia, dan dari situ kita bekerja sama dengan Kemenperin, dengan Kementerian Pertanian, dan semua kita membuat roadmap Nano di Indonesia. Nah, Prof, di Jepang kan perilaku kebijakan pemerintah itu sangat mendukung industri ya, dan Jepang itu kan sangat kuat industri manufaktur. Makanya tidak heran bagaimana nanoteknologi tahun 2000-an disupport habis-habisan oleh pemerintah Jepang. Gitu ya. Indonesia kita sempat pada zaman Orde Baru ya, pada waktu itu saya masih SD SMP gitu ya. Saya dulu diajarin repelita, dan mimpinya Pak Harto pada waktu itu negara berorientasi ekspor. Dan Indonesia harus tinggal landas tahun 2000 gitu ya. Tapi ternyata setelah saya sampai 2000 kok begini-begini aja gitu ya. Industri manufakturnya tidak take off gitu ya. Dan pada waktu krisis 2000 ya, 99-2000 itu industri manufaktur kita pada tumbang. Longsor gitu ya. Longsor. Nah, Prof. Nurul kan ke Indonesia tahun 2004 gitu ya. Dan saya selalu berpikir bahwa apa yang dicita-citakan oleh Orde Baru sebenarnya bagus. Ya, kalau kita mau maju ini kan industri, negara itu harus punya orientasi pada industri, di mana kita harus mengejar market tidak hanya Indonesia yang sekarang 281 juta, tetapi harus dunia. Ya, kalau kita mengejar, bagaimana mengejar market India yang 1,6 miliar, bagaimana kita ke Afrika, bagaimana kita ke Asia yang intinya Selatan, masih lebih rendah dari kita ya. Lebih rendah dari kita. Kalau kita mau masuk ke market Jepang, ke Amerika mungkin agak kesulitan. Tapi kalau kita bersaing di India ya, jualan produk di India, di Afrika Selatan, di Bangladesh, masa nggak bisa gitu ya. Dan saya yakin ada orang seperti Prof. Nurul ini kan luar biasa. Dan saya melihat bahwasannya visi Presiden Prabowo Subianto sebenarnya luar biasa sekali. Karena apa? Ingin meningkatkan produktivitas. Dan produktivitasnya di sektor apa? Satu, swasembada pangan. Yang kedua adalah di sektor industri. Kemudian ada juga di energi. Kemudian ada juga di peternakan, ya, di perikanan dan lain, maritim dan lain-lain. Dan juga penciptaan lapangan kerja, begitu ya. Nah, bagaimana teknologi nano ini di Indonesia kalau direlate dengan apa yang sudah dilakukan Prof. Nurul ya, teknologi nano, misalnya 5 inovasi teknologi nano yang bisa mensupport ini, karena orientasi kita harus, kalau mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, nggak cukup kita mengandalkan perut 281 juta yang penghasilannya juga tidak bisa lompat gitu ya, kayak penghasilan orang Amerika gitu ya. Sehingga harus ditambah di luar, seperti bagaimana Cina gitu ya, masuk ke dunia internasional. Saya rasa, saya membayangkan teknologi-teknologi ini harus didorong oleh pemerintah. Apa, Prof? Inovasi 5 inovasi. Betul. Ya. Sebenarnya Indonesia ini kalau kita masuk ke, kita kan masuk negara, kalau ingin maju ke 8% pertumbuhannya, ya harus memperkuat daya saing industri-industri kita. Industri itu kan banyak yang bergerak ya, dan ini kita selama ini mungkin berjalan di tempat bahkan cenderung menurun. Bahkan PDB kita mengatakan industri growth pertumbuhan terhadap ini kita hanya kurang dari sekitar 20%-an, padahal harusnya lebih daripada itu. Banyak yang tumbang sekarang. Tumbang. 2000 juga banyak sekali yang tumbang tahun 2000. Padahal terulang gitu. Ya, bahkan kalau kita ngelihat pertumbuhan daripada industri kita itu malah di bawah, kalau dulu kan rata-rata sekitar 5%, 4%. Itu di bawahnya, apalagi industri pertambangan dan lain sebagainya. Padahal seharusnya dia itu tidak menggandoli pertumbuhan perekonomian, tapi dia malah harusnya justru jaya yang paling tinggi harusnya. Justru di negara-negara maju khususnya, justru industri itu adalah pertumbuhannya sangat cepat. Memang nggak ada kuncinya menurut saya ini, ya mungkin utama ya, atau boleh kalau nggak boleh dikatakan satu-satunya. Kita harus bisa meningkatkan daya saing industri kita. Sekarang industri apa saja lah, namanya juga industri ya. Industri ini kan pangan yang saya sampaikan. Industri ini kan banyak macamnya nih. Dan saya ingin mengkaitkan ya, mungkin Bapak kita harus sadar bahwa Indonesia itu keunggulan komparatifnya. Kita itu kaya raya.
mungkin kita termasuk mineral yang paling kompleks, yang paling banyak yang dimiliki oleh Indonesia dengan berbagai macam ini ya variasinya, itu harus segera bisa dikelola dan dimanfaatkan. Itu satu, dengan teknologi, apalagi dengan nanoteknologi. Kemudian tidak hanya itu, ternyata Indonesia juga kaya raya dengan bahan baku sumber daya hayati yang kalau kita ini sekarang nomor 2 di dunia, nomor 1 Brasil kalau ngomong di daratan, tapi kalau ngomong di lautan, Indonesia maritim, makanya ini benar nih bahwa Indonesia harus mulai masuk ke maritim ini, industri maritim, pangan manufaktur ini juga harus dengan memanfaatkan nano dari bahan baku yang dari maritim. Nah, intinya gitu. Jadi bahan baku kita ini adalah sumber bahan baku dunia dan ini harus dikelola dengan sebuah teknologi. Nah, apa seharusnya? Jadi kalau dengan pertama intinya adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah bahan baku yang kita kuasai ini, jangan sampai bahan baku ini kita jual. Sebenarnya pemerintah sudah bagus sekali ya selama ini ya kepinginnya ya diolah. Karena dengan mengolah sedikit saja, membuat konsentrat dan lain sebagainya, kemudian meningkatkan nilai, itu bisa meningkat 10 kali lipat dari harga jualnya sekarang. Apalagi kalau dengan nanoteknologi itu bisa meningkatkan 100, 1000 bahkan 1 juta kali. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Ya pertama memberikan nilai tambah dengan teknologinya. Terus bidang-bidang apa saja? Pertama, saya sangat setuju lagi dengan Pak Presiden ya Pak Prabowo. Misalkan nih pangan, karena Indonesia pangan itu setiap hari. Nah, ini harus didukung. Kalau kita nggak efisien, kita banyak yang kosong. Sehingga teknologi-teknologi khususnya nano ini harus diarahkan ke sini. Dan sebagai informasi, di dunia ini semua menomorsatukan penerapan nanoteknologi di dunia pangan dan mohon izin. Ini saya doktor manajemen bisnis saya itu studi sama-sama doktor manajemen bisnis. Disertasi saya itu penerapan nano di dunia pertanian. Karena apa? Ini penerapan satu-satunya. Kita nggak ada jalan lain Indonesia untuk maju di dunia untuk pertanian dan pangan, baik termasuk maritim, perikanan, itu dengan penerapan teknologi nano. Peternakan kita. Peternakan, pakan, bayangin. Pakan itu lebih banyak. Itu harus diperhatiin. Kalau tidak, mohon maaf, kita kekurangan pakan, selalu bahan bakunya juga kekurangan, obat-obatan herbal dan sebagainya. Keunggulan kita Indonesia itu ya sektor pangan itu yang utama. Kita dahulukan. Tidak ada yang bisa ngalahin kita. Dari Sabang sampai Merauke luar biasa. Betul. Makanya industri pangan ini harus diperkuat. Kita nggak mungkin kalah dengan Thailand harusnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita kalah. Nah, saya menjadi. Tapi sayangnya kenyataannya kita kalah, bro. Nah, gitu. Ya, saya kebetulan jadi delegasi Indonesia untuk mewakili Indonesia untuk bidang nanoteknologi ya, misalkan di ANF, Asia Nano Forum, saya juga ditunjuk mewakili Indonesia ya tentang itu. Saya sering ketemu sama teman-teman yang dari Thailand. Dia tuh maju sekali, pemerintah memberikan istilahnya support yang luar biasa di pertanian ya. Ya, saya yakin kalau pemerintah memberikan support di sektor itu pasti berhasil. Industri pertanian. Nah, itu satu. Yang kedua, selain juga pertanian, Indonesia itu harus menjadi manusia yang sehat. Dan bahan baku kesehatan kita luar biasa. Bahkan dan selama ini bahan baku kesehatan kita dimonopoli oleh India kan. Betul. Dan karena kita tidak mampu untuk mengelolanya. Tidak memberikan nilai tambah. Bahan baku farmasi dan medika obat-obatan kesehatan obat-obatan kita, saya sedih. Hampir 70% 90% lebih, mohon maaf, kalau bahan baku umum 7%, bahan baku farmasi dan obat 90-95% bahan baku kita impor semua. Padahal sumbernya itu dari Indonesia. Bahan baku kita tanam besar-besaran, kemudian kita panen, kita kirim. Itu diolah di sana dalam waktu 1 minggu 2 minggu, balik lagi ke Indonesia dalam bentuk yang harusnya kita bisa menjadi pusat industri farmasi industri dunia. Farmasi dan obat-obatan dunia, kesehatan dunia, termasuk kecantikan. Jangan dilupakan kesehatan. Dan itu market kecantikan itu besar sekali seluruh dunia. Kalau kita nggak bisa membantu Afrika, salah besar kita. Sebenarnya tidak harus Indonesia pun ini sekarang udah Indonesia ini kesehatan akan menjadi nomor 1-2 ya. Setelah pangan tuh menurut saya kesehatan. Jadi orang yang paling ganteng dan yang paling cantik tidak hanya Korea, nanti Indonesia. Kalau nanoteknologi diterapkan ya. Bayangin, dengan teknologi nano bahan baku kita itu bisa meningkat kunyit, lada, temulawak, temu ireng. Korea punya ginseng, Indonesia itu punya temulawak, punya kunyit yang mana nilainya aditif bahasanya flavonoidnya, zat aktifnya itu
masih lebih baik daripada temulawak, bahkan bisa untuk mengobati kanker, diabetes, macam-macam. Dan saya melakukan penelitian itu dengan tim kami gitu ya. Betul. Selain kesehatan, nah yang ketiga nih Mas, mohon maaf ya kita menurut saya ya industri manufaktur itu sendiri, termasuk industri kimia dan lain sebagainya. Ini harus menggunakan teknologi nano yang bisa diterapkan. Dan kami sudah membuat roadmap di Kemenperin tahun 2009 bahwa industri-industri manufaktur, termasuk industri keramik, oil and gas, kemudian industri kimia ini harus segera dong kita ini menerapkan teknologi nano di sana, karena memang ini yang paling gampang dan cepat, dan itu mengubah bahan material kita menjadi bahan baku industri untuk kosmetik. Dalam itu adalah kosmetik, untuk industri kimia lainnya. Ini dengan ya menerapkan teknologi nano di industri manufaktur. Dan yang keempat menurut saya energi. Makanya Pak Presiden juga semua lagi ramai ya. Energi, siapa sih nggak pakai energi setiap hari? Kenapa selama ini terjadi perang antara Amerika, Timur Tengah selalu perang? Karena memperebutkan energi. Betul. Dan kita negara yang harusnya menjadi pusat energi dunia, kita kekurangan energi kan. Itu matahari kita luar biasa, solar ya kan luar biasa. Makanya apa nuklir kita juga punya banyak ya, dan bioenergi dan sebagainya, dan energi terbarukan. Indonesia itu kaya dengan energi terbarukan. Harusnya kita itu pelopor energi terbarukan di dunia. Dan itu satu-satunya, nggak ada jalan lain. Kita harus bisa menerapkan teknologi nano. Dan memang harus ada fokus pemerintah untuk mendampingi dan memberikan supervisi untuk berkembangnya sektor itu gitu ya. Kami siap masyarakat nano dan teman-teman kita untuk ayo kita itu kami sudah membuat bahkan roadmap nanoteknologi untuk industri di Indonesia ya. Kami sudah ada di bukunya itu. Sebenarnya harusnya ya mungkin saatnya lah nano menjadi isu nasional gitu ya. Saatnya kita dalam negeri dan mau keluar negeri gitu ya. Jadi berbarengan, nggak usah nunggu sempurna gitu ya. Dan kita harus menjadi pemimpin global dunia, apa yang katakan Pak Presiden. Menurut saya itu yang kita cari. Itu harusnya kita bisa gitu kan. Dan yang terakhir ini penutup ya, mungkin saya yang harus menjadi concern kita adalah industri pertahanan. Karena apa? Penerapan nano di industri pertahanan itu ujung-ujungnya kuat-kuatan, namanya juga pertahanan. Ya itu kuat-kuatan, kamu punya teknologi apa kita sepanjang kita nggak bisa menguasai teknologi nano, ya udah pertahanan kita dari kemarin ya gitu-gitu aja. Kita pasti mengimpor teknologi dari mereka dan sebagainya. Nanoteknologi di bidang pertahanan itu mungkin bisa rudal, banyak bom nuklir, termasuk ya kita bahas tentang masalah misalkan ini ya mungkin meledak bahan bakunya ujung-ujungnya itu nano. Tapi itu tidak mengerikan, Prof, untuk Indonesia yang negaranya, saya cenderung Indonesia itu seperti Jepang gitu ya, punya nuklir teknologi tapi untuk pengembangan sektor ekonomi dan bisnis. Pertahanannya kita mendingan kolaborasi dengan eksternal, karena takutnya kita ini ada ancaman perang buat negara karena kita punya teknologi pertahanan. Ini kan itu kan tentang bagaimana strategi para pimpinan kita untuk ya kita harus punya base yang kuat. Tidak hanya itu, sebenarnya penerapan teknologi nano untuk industri itu kan untuk industri energi itu kan banyak. Tapi kita bisa sebenarnya kolaborasi dengan negara lain supaya kita tidak terlalu terlihat sebagai negara yang seolah-olah menjadi ancaman dunia. Tapi bagaimanapun saya setuju bahwa nano ini harus dimanfaatkan betul-betul. Termasuk ya kita misalkan nih punya sedikit tapi luar biasa, kalau sampai ini dipencet. Negara lain sekali pencet hancur kan nggak ada yang berani juga. Ya meskipun itu Iran yang terjadi kan begitu kita. Meskipun kita penerapan nano juga banyak, tidak hanya itu ya, misalkan anti korosi ini ya tank-tank dan lain sebagainya, catnya manufakturnya, bahan bakunya, kekuatan masalahnya gini. Misalkan tank kita atau mobile transportasi angkatan ini kita, materialnya itu semuanya kebanyakan impor ya. Mungkin ada sebagian yang sudah dibikin Indonesia, tapi kualitasnya kurang. Senjata misalkan yang dibikinkan itu, mohon maaf ya, senjata bikinan Indonesia ini tidak sama kualitasnya dengan yang luar, meskipun ya sudah mulai bagus ya. Tapi memang pengembangan teknologi material di bidang pertahanan itu sangat dibutuhkan, termasuk ada mungkin roket, pengembangan roket. Ujung-ujungnya kita nggak bisa, karena begitu panas ketika ini ya, tiba-tiba material itu berubah. Jadi karakter material itu sangat cepat berubah. Suhunya berubah sedikit, pistol kita bengkok. Nah, sebenarnya yang bisa membuat ini ya, industri pertahanan misalkan dari, mohon maaf ya kita kalau bahas industri kayak Pakistan dan sebagainya, itu bisa membuat senjata dan sebagainya, tapi akurasinya sangat berbeda karena
Ya, tapi minimal bisa untuk nembak lah. Saya ya. membayangkan sebenarnya Indonesia ini kolaborasi dengan India, dengan China, dengan Pakistan, Dengan negara-negara non-blok, yang tidak non-blok. punya non-blok dan tidak punya potensi ancaman ke Indonesia. Betul. Dan untuk itu jadi teman kita. untuk Nah, mengembangkan teknologi pertahanan. Sebenarnya saya ingin menjelaskan. Turki mungkin juga Betul. bisa juga. Dulu tahun 2013 kami itu mengundang negara-negara non-blok 36 beberapa negara ya, banyak. Kita mengadakan seminar nasional. Seminar dunia, seminar internasional, mengundang seluruh negara-negara non-blok ke Indonesia untuk seminar nanoteknologi. Dan waktu itu kami menerbitkan buku 300 doktor nano yang kami bagikan ke para utusan-utusan negara itu. Mereka langsung menunjuk Indonesia, ya nano sangat maju sekali, karena kita punya profil 300 doktor nano. Dia langsung menunjuk Indonesia menjadi pemimpin nano teknologi expert di negara-negara non-blok. Kita diminta tolong ini dari Indonesia memimpin kita di bidang nanoteknologi gitu kan. Itu kami waktu itu ada ya. Di rapat terakhir setelah sebelum perpisahan itu penutupan itu. Saya pikir kita harusnya bisa memimpin ASEAN ya khususnya dalam hal pengembangan teknologi nano. Karena kami sudah bekerja sama dengan Malaysia, dengan pemerintah Malaysia. Dan mereka pasti sangat respect kepada Indonesia karena mereka akan ngakuin kalah dengan Indonesia di bidang itu gitu. Nah, karena gini, Indonesia menang sudah secara komparatif, sebagai bahan baku kita menang, secara teknologi ternyata kami memiliki secara ahli juga kita bisa clear sebanyak berapa. Dan jumlahnya kita udah Malaysia, menurut saya kita juga udah MOU dengan pemerintah Malaysia ya, dengan masyarakat dengan Nano Center Indonesia. Nah, di sana jumlahnya penduduknya aja kita 10 kali. Jadi secara jumlah aja kita udah menang. Dan yang paling penting Prof, dari sisi potensi ekonomi, kita ini kan ekonomi kita 60% didrive oleh perut ya, 281 juta penduduk Indonesia gitu ya. Kalau ditambah dengan potensi di bidang tadi pangan, kesehatan, obat-obatan ya, pertanian ya termasuk, kemudian manufaktur kita yang go internasional. Ya, pangannya tidak hanya kita makan tapi juga kita ekspor gitu ya. Terus kemudian industri kesehatannya tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Kemudian energi, kelimpahan energi, sampai kemudian pertahanan kita bisa kita ekspor gitu ya. Ya, saya yakin mungkin pertumbuhan ekonomi ini dalam 5 tahun ke depan sebenarnya sangat mungkin achievable ini sebenarnya ya 5 tahun ke depan. Karena menurut saya akselerasi meningkatkan pertumbuhan Indonesia. Menurut saya jalan yang paling utama, paling satu-satunya yang harus kita tempuh kalau ingin mencapai pertumbuhan yang sangat kuantum, yaitu meningkatkan efisiensi produktivitas dari 5 sektor kita. Betul. Sektor kita jangan, mohon maaf ya, kita salah titik, salah pointing. Saya membayangkan ini 10% misalnya APBN kita konsentrasikan ke sini, ini bisa driving ekonomi growth yang sekarang 5% bisa 8% sebenarnya. Jadi memang benar. Asalkan betul-betul ada fokus ke sana. Mungkin kita karena sama-sama jurusan manajemen bisnis ya. Jadi saya manajemen strategik bisnis ya. Ya kalau kita mau sebenarnya ada manajemen Pareto ya. Kita harus bisa mengidentifikasi di Indonesia ini sebenarnya pertumbuhan ekonomi yang terbesar kita ini 80% atau mungkin 70% dari pertumbuhan ekonomi ini kan ditopang oleh yang 20 atau 30% dari ininya. Dan ini harus lama-lama makin besar. Betul, di sektor ini itu yang kita fokuskan. Dan selama ini saya khawatirnya begini, kita ini melakukan inovasi-inovasi yang benar-benar dari scratch, yang tidak pernah bisa membantu productivity kita dalam 5 tahun ke depan, sehingga target pertumbuhan ekonomi 8,5% itu hanya sebagai wacana yang kita khawatirkan. Kalau kita tidak memiliki benar-benar yang real meningkatkan produktivitas di 5 sektor unggulan yang juga menjadi mimpi Presiden Prabowo itu nggak terjadi gitu ya. Nah, ini memang ya satu tantangan yang besar bagi kita, dan mungkin saya sih menghimbau pada ilmuwan-ilmuwan yang harus segera berkonsentrasi ya, bagaimana ya kita ingin membantu mensupport yang dengan istilahnya dari ini sesuatu yang memang harus ya kita harus ikut berkontribusi gitu ya. Nah, saya ingin mengajak teman-teman khususnya di masyarakat nano Indonesia untuk bergerak bersama ya, mengikuti ini, dan kita harus bisa fokus ya bahwa bidang-bidang ini harus jangan hanya kita hanya main-main di udah saatnya lah para ilmuwan ayo kita bergerak kita dukung, kita bantu ya ini bersama-sama, karena ini nggak ada
pilihan lain. Indonesia ini maju kalau nggak ilmuannya ikut. Jangan sampai insentif untuk inovasi itu hanya selesai di jurnal Q1, Q2, apalagi Sinta, cuman begitu aja outputnya. Harus ya, sesuatu yang itu penting ya, itu penting, betul, dan betul. makanya saya juga selalu menjaga, saya juga publikasi setahun betul, juga lebih dari 10 publikasi saya tentang di jurnal internasional. Tapi itu tidak hanya di situ gitu kan, peran kita ini dituntut lebih. Kita harus bisa menjadi manusia beyond, di luar dari ekspektasi yang, karena kita ingin membangun bangsa ini membutuhkan orang-orang yang memang ya talenta-talenta yang bagus ini, dan saya berharap kita bisa bersinergi dan pemerintah bisa memperhatikan orang-orang yang memiliki talenta-talenta khusus ini, sehingga orang-orang yang ini kalau diperhatikan dan kemudian didukung, mereka itu akan menjadi duta-duta besar kita. Kalaupun dia pergi ke luar negeri, capaian-capaian dia, hasil-hasilnya mereka, ini harus bisa dibanggakan, dan pasti mereka akan membanggakan Indonesia, akan memastikan hasil karyanya. Hasil karyanya ya membanggakan hasil Indonesia kan, ini mewakili Indonesia. Ini saya pikir saatnya Indonesia ini. Nah, problem yang sering dihadapi inovasi di Indonesia banyak sekali gitu ya. Itu tidak sampai pada aspek komersial, tapi hanya ya bagus gitu ya, tapi begitu masuk ke aspek komersialisasi tidak memenuhi standar economic of skill-nya ya, skala ekonominya tidak masuk. Kalau nano ini gimana, Prof? Ya, sebenarnya ini kan permasalahan lama yang saya diskusikan. Makanya ya saya termasuk ilmuwan, kalau sering dikatakan ilmuwan nggak waras, ilmuwan konslet ya, bahasa lucu, karena saya sendiri tidak bisa melakukan, maksudnya tidak bisa seperti itu terus. Makanya saya sendiri akhirnya saya mendirikan, saya punya 40, mungkin sampai 50 paten saya. Kami harus saya ingin memberi contoh kepada para ilmuwan-ilmuwan bahwa hasil-hasil riset kita itu harus bisa diimplementasikan. Mungkin lebih dari 100 produk yang sudah kami deliver ke masyarakat, yang sudah dijual, yang bisa dirasakan lebih dari 2 juta, bahkan mungkin 3 juta botol yang produk-produk kita yang sudah dirasakan oleh masyarakat yang juga menggunakan teknologi nano. Meskipun di Indonesia ini belum bisa melabeling ini nano, itu belum bisa karena BPOM dan lain sebagainya mungkin masih ya biasalah. Indonesia kan sekarang yang diurus masih banyak gitu. Mungkin kita lagi ngurus yang lain gitu ya. Kalau di Malaysia, bahkan kami kemarin mengirim 5 produk kami di Malaysia, dan dari Malaysia kita kerjasama dengan Nano Verify, pemerintah Malaysia, dan kami produk nano kita yang 5 ini sudah didapat COP label. Jadi ada label Nano Verify bahwa produknya nano kami gitu, global itu sudah divalidasi bahwa ini tidak menggunakan teknologi nano. Kami dapat itu. Suratnya sudah datang ke kami, ada 5 produk yang sudah. Artinya ke depan ya saya pikir Indonesia ini harus mulai memperhatikan yang ini, menurut saya memang tantangan ya, bahwa saya menghimbau teman-teman para peneliti baik di industri, di universitas dan di lembaga-lembaga riset untuk ayo kita berkontribusi nyata, bekerja sama industri, membawa hasil-hasil litbang kita ini ke mereka gitu. Peneliti harus kasih ruang sebesar-besarnya, terus kemudian dibantu sampai ke level komersialisasi. Saya sering melihat ya, banyak sekali inovasi di kita itu gagal sekali, 2 kali, terus kemudian dibunuh. Nggak bisa lanjut, kenapa? Karena nggak ada dana penelitian. Nah, sementara kita ingat ya, lampu Thomas Alva Edison itu 1000 kali, dan itu terus dapat support gitu ya. Ya, memang. Ya, saya ingin mohon maaf, kebetulan saya pernah menjadi kepala Sains Teknopark di Cibinong ya, nasional ya waktu itu. Nah, saya juga membantuin para peneliti-peneliti yang memberi biaya untuk mengkomersialkan. Tapi memang kalau tidak di bawah bimbingan yang benar, dan para peneliti sifatnya kan kepingin penelitian terus-menerus, sehingga dia juga ingin menunda kesuksesannya dia, dalam arti ya mereka ingin gampangnya ya gitu. Mungkin karena ada satu gap ya menurut saya yang harus dipecahkan di Indonesia ini, bahwa peneliti itu harus bisa benar-benar ditemukan dengan industri, dan dia itu jangan hanya di laboratorium saja, harus ditaruh di tempatnya industri, dan dia harus bisa memimpin teknologi di dunia industri. Jangan hanya menangnya di kandang kita sendiri aja, begitu dibawa di industri nggak bisa gitu. Tapi maksud saya memang seorang inventor, inovator, memang seringkali kita punya keterbatasan dana kan, Prof, untuk mengulang kegagalan, memperbaiki kegagalan gitu ya. Dan saya tidak melihat pemerintah hari-hari ini ya, sampai hari ini gitu ya, yang punya support unlimited untuk sebuah inovasi yang
jangka panjang itu bisa saja itu keluar hasil yang sangat luar biasa gitu ya kalau diseriusin. Tapi saya ingin menggarisbawahi Mas Farid, karena terus terang ya ini ya kita kan sama peneliti semua kita tahu, tapi penelitinya kan kadang-kadang kita support mati-matian ternyata nggak jadi-jadi juga. Karena apa? Kita itu belum punya kriteria peneliti yang mana sih yang benar, dalam tanda kutip yang memang benar-benar menghasilkan. Makanya saya pernah membuat sebuah ini ya sedikit ini ya. Ada peneliti paper, ada peneliti industri gitu. Nah ini harus dipisahkan. Kita nggak bisa memaksakan peneliti yang track record-nya itu nggak bisa memaksakan. Kita kasih dana. Nah ini kesalahan kita di dalam tata kelola ini. Kadang-kadang kita melihat, menganggap, ini peneliti harus disupport mati-matian. Uang kita habis nggak jadi apa-apa. Nah, kita harus bisa, karena kita tidak punya mekanisme punishment atau reward yang benar terhadap peneliti, para ilmuwan-ilmuwan, sehingga kita nggak bisa mencari benar-benar peneliti yang benar dan yang bisa industrialisasi itu siapa. Karena kita nggak jelas mekanismenya, nggak bisa mereview mana sih peneliti yang harus kita danain sehingga bisa berhasil. Kita nggak punya kaliannya. Akhirnya saya sendiri mohon maaf sebagai ini, karena ya sudahlah, saya mencoba deh. Akhirnya saya belajar manajemen bisnis, statistik. Akhirnya ternyata peneliti begini. Saya menemukan jalannya sendiri gitu kan. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia kan di kampus rata-rata outputnya itu ya peneliti paper. Outputnya peneliti paper untuk terus kalau dipaksa didanain untuk jadi nggak jadi juga gitu ya. Jadi harus hati-hati. Ya harusnya yang di luar ini memang disuruh fokus kepada penelitian yang bisa sampai komersial. Misalnya begitu. Harus ada mekanisme dan tentunya kalau di Jepang, saya mau cerita dulu di Jepang. Satria Essence. Jadi saya waktu kerja Jepang 4 tahun, saya punya pengalaman benar ya. Teman-teman kalau di Jepang, jadi pulang dari luar negeri yang punya keahlian atau lulus dari universitas dari apa, sebelum ketika dia masuk ke industri atau masuk ke pusat penelitian daerah, pusat penelitian, dia itu langsung ditugaskan ke luar ke perusahaan. Dia itu langsung ditugas. Direktur saya Dr. Hamaisi, semoga beliau masih tetap sehat ya. Sekarang umurnya hampir 80 ya. Beliau itu waktu masuk ke pusat penelitian daerah cerita ke saya, dia tuh langsung begitu masuk karena jurusannya metalurgi, langsung dia dibawa oleh direkturnya ke perusahaan di Kagoshima, itu perusahaan pengecoran. Langsung mereka ditaruh 3 bulan di sana, diumumin, dikenalin kepada semua itunya. Ini ada peneliti dari lulusan ini Kagoshima University yang ahli metalurgi. Kalau ada masalah tolong tanya ini. Jadi langsung hari itu juga dalam waktu 3 bulan, ditanyain, dikasih problem macam-macam. Pak, ini crack gimana? Pak, ini pengecoran jelek gimana? Dia pusing. Tiap hari dia nggak bisa tidur, belajar bukunya yang diri dibongkar semua, sehingga dalam waktu minggu pertama 2 minggu dia stres. Dia harus belajar banyak mengimplementasikan, belajar tentang macam-macam. Tapi setelah 3 bulan dia gagah perkasa. Dia telah bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada di industri itu. Nah, akhirnya dia dikembalikan. 3 bulan dia telah mengenal industrinya. Sehingga ketika itu setelah mengenal industrinya, ketika dia mau melakukan penelitian, judul-judul penelitian ya penelitian untuk membantu industrinya, UMKM-nya yang ada di Kagoshima. Sehingga terjadi. Nah, sementara di Indonesia orang membuat sebuah penelitian. Dia sendiri datang ke pabriknya aja nggak pernah. Tiba-tiba dia dikasih dana miliaran, bahkan ratusan miliar untuk dan tidak tahu bisnisnya di industri, misalkan di industrinya itu seperti apa. Dia mengimajinasikan sendiri, bikin ini, dan itu didanain oleh pemerintah. Menurut saya hanya ya sudah bertahun-tahun saya melihat, ini gimana? Ini harus ada suatu mekanisme pemerintah harus benar ya dalam arti mengidentifikasi. Betul. Ya harus tahu caranya. Sebenarnya saya pengalaman 4 tahun di pusat penelitian daerah, bagaimana membangun industri daerah sana dengan teknologi yang ada di pusat penelitian. Nah, itu yang saya lakukan di sana. Salah satu problem besar Indonesia kenapa ekonominya nggak berkembang pesat adalah penyerapan tenaga kerja yang rendah. Banyak yang lulusan itu dari kampus-kampus terbaik, bahkan lulus itu tidak punya produktivitas yang bagus gitu ya. Salah satunya karena semangat kewirausahaannya rendah gitu ya. Dari kenapa rendah? Ya tidak ada program-program pemerintah tadi misalnya inovasi tertentu yang kemudian kayak tadi diceritakan di Jepang kemudian menimbulkan
bisnis-bisnis baru, kewirausahaan baru gitu ya. Di Indonesia saya lihat ini masih kurang. Nah, bagaimana kira-kira Nano ini bisa mensupport? Apalagi Pak Prabowo itu ingin Indonesia ini harus banyak menciptakan lapangan kerja, dan budget pemerintah ya harus punya dampak kepada peningkatan lapangan kerja, peningkatan produktivitas gitu ya, kewirausahaan maksud saya gitu ya. Sebenarnya sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Indonesia itu harus segera siap ya, harus bisa mensertifikasi keahlian-keahlian khususnya, dan itu bisa mendidik dengan benar, dan kita sudah terlambat, tapi nggak apa-apa. Adik-adik kita lulusan-lulusan, bahkan sekarang ada universitas itu ada nanoteknologi, bidang-bidang itu, terus ada industri-industri yang sudah mulai ada. Kebetulan di Nano sendiri, kami Nano Center sudah kemarin kita mendapatkan kita punya LSP, lembaga sertifikasi personal ya. Jadi kita juga harus, karena kita harus bisa bersaing juga. Jangan sampai dari, mohon maaf ya, dari negara tetangga, dari Cina, dari Eropa, dari mana datang ke Indonesia, kemudian mendatangkan ini dari mereka. Kita kekurangan tenaga kerja, yang datang dari luar. Kenapa? Kita under spec. Nah, sehingga itu perlu di spek bahasanya ya. Sehingga kita perlu satu lembaga-lembaga khusus yang jangan di spek kita. Ya, dan juga tentunya harus ada program-program yang memang benar-benar dibutuhkan, sehingga kita tidak hanya memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ada di Indonesia ya. Kita juga harus bisa tenaga kerja yang di luar negeri juga, yang standarnya harus benar. Betul. Oleh karena itu saya pikir ini menjadi program utama pemerintah harusnya tentang kita perlu momentum gitu ya untuk memastikan bahwa jumlah wirausahawan baru itu banyak gitu ya, dan salah satunya adalah cara yang paling cepat adalah sebuah inovasi, kemudian ada proses pembiayaan, terus kemudian ada pendampingan, suruh doing business, kemudian di hilirisasinya pemerintah membantu ini, dikasih fasilitas untuk ekspor, untuk market dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu mungkin kalau kita bahas tentang masalah membuka lapangan kerja, sekarang langsung setelah orang ahli ya, pertama SDM-nya itu harus diberi keahlian khusus ya, khususnya bidang nano pengelolaan. Maka langkah berikutnya, kekayaan alam kita itu banyak. Potensi kita yang untuk bisa jadi duit, memberi nilai tambah itu banyak sekali. Oleh karena itu, kita harusnya para peneliti-peneliti ini, apalagi di dunia nano, dari dunia nanti ada data ya bahwa industri nano itu kebanyakan diinisiasi oleh 70% lebih itu oleh universitas dan startup ya, small business. Jadi nano itu bisa kita kerahkan ya teman-teman adik-adik di universitas, para ilmuwan-ilmuwan itu. Kita nggak usah bersaing lah dengan industri-industri yang ada sekarang. Justru kita dengan bahan baku yang ada, kunyit, buah merah, mangga, manggis, rajungan, kulit udang, ini bisa kita olah, jadikan kitosan ya. Nah, kemudian kita bikin aja perusahaan-perusahaan yang herbal, perusahaan-perusahaan penyedia bahan baku, dan ini sangat mudah. Dan kemudian kita bikin startup, bikin perusahaan pigmen, bikin perusahaan mengolah, hanya mengubah, memberi nilai tambah menjadi 10 kali lipat daripada yang ada. Ini sudah menjadi menolong, dan ini di dunia ini di negara-negara yang sedang berkembang, yang kaya, termasuk India ya, itu sekarang ini lagi, dan itu tidak butuh biaya banyak. Dan Indonesia diberikan ruang ya, artinya para peneliti-peneliti dan adik-adik ini kombinasi ya, mahasiswa-mahasiswa yang muda-muda ini kita ini kan, para ilmuwan terjun ke lapangan, nggak usahlah kita bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang besar, meskipun nanti ada ya, itu khusus ditugaskan, tapi yang seluruh Indonesia, mungkin di Irian Jaya ada buah merah. Nah, ini orang-orang di Irian Jaya harus fokus kepada bagaimana buah merah itu diberi nilai tambah, termasuk dengan teknologi produk apa yang selama ini kita ekspor ke luar negeri ini, untuk apa sih? Nah, itu kita kelola. Misalkan di Kalimantan, kratom. Nah, kratom ini kalau diekspor aja harganya cuma begitu saja. Ini bagaimana diekstrak? Nah, ilmuwan-ilmuwan yang ada di berbagai mana kampus ini, ayo kita membantu membuat teknologi-teknologi yang sederhana. Nggak usah pakai investasi besar-besaran negara, tapi dengan kerjasama dengan industri setempat. Makanya kita dukung di bimbingan kebijakan yang baik. Saya yakin ini startup-startup akan muncul. Sebenarnya kalau kita bahas startup di Indonesia ini kan sudah banyak. Cuman karena mungkin menurut saya ini challenging, memang susah ya. Kemudian tata kelolanya juga tidak ini, reviewnya juga nggak bagus-bagus banget, sehingga akhirnya startup yang diharapkan naik tiba-tiba
nggak muncul lagi gitu kan, karena mungkin cara ininya masih belum tepat sekali. Tapi ya meskipun ini sudah bagus ya, tapi ke depan perlu ditingkatkan, dan mungkin orang-orang mentor-mentor yang baik yang sudah berhasil bikin startup itu mungkin perlu ditularkan ya. Betul. Luar biasa ya. Saya sebenarnya membayangkan kalau satu innovation saja ya, nanoteknologi itu diterapkan aja, driving ini menjadi driver luar biasa sekali untuk ekonomi growth di Indonesia gitu ya, dan menciptakan sekian banyak lapangan kerja begitu ya. Ini kalau dijalankan, dan tinggal bagaimana secara teknis, secara strategik gitu ya, pemerintah wadahnya apa untuk memberikan support ini gitu ya. Dan ini bukan pekerjaan yang bisa selesai dalam sebulan 2 bulan. Perlu komitmen jangka panjang untuk melahirkan teamwork yang sangat solid gitu ya. Dan saya sekali lagi, ini world class ini, misi world class nih, misi kelas dunia ini ya. Dan kita harus bisa manfaatkan tidak hanya untuk market Indonesia 281, tapi untuk berapa penduduk bumi sekarang? Sekitar 8 miliar gitu. Betul. Ya, kira-kira penduduk bumi ya. Saya bayangin satu market aja, India itu aja sudah 1,6 miliar kalau nggak bisa penduduk bumi gitu ya. Ya, Afrika, kita kerjasama sama, saya bayangkan kita punya kerjasama strategis sama India dan Afrika saja. Kita ini sudah bisa meng-create berapa banyak orang-orang kita. Kita bisa bersaing di kancah dunia. Dunia Indonesia bisa nomor 1, 2, 3 nih. Sudah bisa selevel China kita itu kira-kira gitu ya. Luar biasa sekali Prof, dan mudah-mudahan dari diskusi ini kita akan bisa berlanjut kita kolaborasinya nanti untuk membangun Indonesia, dan juga bagaimana membawa industri kita yang tadi kita 5 industri itu tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Ya kita mulai dari hal yang kecil ya Prof ya, gitu ya. Tergantung support seperti apa yang kita bisa dapatkan gitu ya, dari kita sendiri gitu ya, dan juga dari pemerintah serta mungkin ekosistem yang lain yang mau gabung gitu ya. Yang terakhir Prof gitu ya, banyak orang yang bingung gitu ya dengan Prof Nurul ini ya. Idenya sangat luar biasa dan saya mengaguminya sejak tahun 2009 yang sering talk show di radio gitu ya. Ini luar biasa gitu ya. Terus kemudian begitu menjadi founder salah satu perusahaan yaitu PT Nanotech Indonesia Global. Itu satu grup ada berapa perusahaan, Prof? 45. Sekarang ada 20 startup. 20 startup, ya. Meskipun yang aktif 7. Ya, 7 startup ya. Sangat luar biasa sekali gitu ya. Kemudian ketika IPO pada Maret tahun 2022, harga dari 100 ke 160 gitu ya. Kira-kira naik 193 ya. Hampir 1 triliun gitu. Wow, sekitar 75% padahal hanya peneliti aja bisa bikin 1 triliun ya, itu luar biasa. Satu orang peneliti itu luar biasa. Nah, terus kemudian saya sih melihat karena kategorinya masuk ke papan akselerasi itu juga jadi problem, karena tidak semua exchange di Indonesia bisa melakukan transaksi di papan akselerasi, beberapa di blok ya. Saya punya exchange yang saya trading atau investasi di situ, itu saya nggak bisa beli sahamnya Nano, itu saya nggak bisa gitu ya. Ya itu juga salah satu. Terus kemudian karena mungkin marketnya terbatas, community-nya terbatas, sahamnya itu drop sekarang kalau nggak salah 25 terakhir saya lihat gitu ya. 48. Sempat naik sampai 48 gitu ya. Terus masyarakat jadi bertanya gitu ya, nanoteknologi itu beneran prospektif nggak sih? Apa yang dilakukan di PT Nanotech Indonesia Global? Ya, ini menurut saya ini tantangan yang paling berat menurut saya ya. Di Indonesia dengan kondisi semua orang, apa sih nano? Memang bisa nano. Mungkin orang mengetahui bahwa nano itu hebat ya. Tapi emang apakah percaya anak Indonesia bisa bikin produk nano? Kan banyak yang ngomong kayak gitu dan mereka tidak tahu. Dan memang ini diperlukan public awareness. Jadi pemahaman tentang publik ya. Dan mereka juga nggak tahu bahwa produk-produk yang kami ciptakan, kami sudah bisa mengeluarin lebih dari 100 produk. Baik ada di beberapa negara, di market-market. Tapi selama ini saya hanya membantu UMKM, jadi saya membikinkan produk. Lebih dari 100 industri yang sudah kami bantu, baik itu perusahaan nasional atau perusahaan-perusahaan UMKM kecil, menengah, sampai besar. Itu bahkan yang terbesar di Indonesia juga
kami suplai bahan baku nanonya gitu ya. Cuman kan ini tidak pernah direport dan tidak pernah tahu ya mereka. Kalau di luar negeri perusahaan-perusahaan yang seperti kami, perusahaan-perusahaan teknologi gitu, kayak di Amerika, dulu kami kalau boleh diidentifikasi kita itu kayak GM, General Motor, kayak Thomas Alva Edison. Sekarang patennya udah berapa? 100 ribuan. Dan kami sekarang paten di nano udah lebih 75 ya. Kami mengejar ya. Terus ada 3M. Itu sahamnya naik terus umuran ratusan tahun. Luar negeri satu paten dan bisa melompatkan. Betul, semua sudah unicorn dan dekakon. Di Indonesia ini tidak kejadian. Ya belum kejadian, bukan tidak, belum kejadian. Dan kami mungkin satu-satunya yang masuk ke sana. Dan mungkin para ini belum kenal ya kita, sehingga kami ya kalau di dalam kami terus ya bekerja di fundamental ya, dalam arti anak-anak perusahaan kita produk setiap hasil riset kita yang berhasil kita implementasikan, begitu berhasil kita pindahkan menjadi anak perusahaan tersendiri karena kita ingin bekerja di holding. Di holding kami adalah R&D ya. Jadi kami adalah perusahaan satu-satunya di Indonesia yang bergerak di bidang R&D. Mungkin nggak pernah dengar. Bahkan kami ketika mendaftarkan di bursa itu tidak ada perusahaan R&D, nggak ada ceritanya ini. Ya nggak apa-apa. Ini ya bagian. Sehingga kami sulit memilih. Saya itu KBLI-nya. Tapi nggak apa-apa. Ini Indonesia, tapi kita pionir ya. Biasanya ya memang naik turun ya. Dan sekarang alhamdulillah sempat, bahkan dalam penjualan kami pertama ya kurang dari 1 tahunan itu meskipun turun langsung ya, karena kita memang waktu itu belum belajar banyak tentang masalah saham, sekuritas dan sebagainya. Itu sempat satu penjualan setahun pertama aja hampir 1 triliun ya sahamnya ya. Terus kemudian karena kami ya mungkin kami fokus ke fundamental, kami tidak tidak merekayasa saham-saham kami sampai sekarang juga kami belum pernah melakukan rekayasa ya memang mungkin untuk apa juga direkayasa. Jadi kami fokus ke fundamental, memperbaiki fundamental kita. Alhamdulillah kalau dilihat fundamental kita kan naik terus ya, growth positif dan ini. Nah, nanti saya pikir sih mungkin harus ketika manusia baru sadar bahwa di dunia ini teknologi nano kami sudah banyak di mana-mana. Kita sekarang punya tantangannya kalau kita bekerja sendiri memang untuk bisa multiple growth nggak mudah. Ya, memang harus ekosistem supportnya memang betul. Ini memang karena Indonesia juga belum terlalu banyak. Mana ini tantangan ya. Kami ini mungkin bisa satu-satu. Tapi kami sangat yakin dan sangat percaya bahwa ke depan isu nano ini akan menjadi isu yang sangat seksi ya dan relatif untuk pertama meningkatkan perekonomian Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan kita akan berkontribusi. Saya yakin nano akan berkontribusi dalam pertumbuhan Indonesia. Seperti juga kontribusi nano pada industri-industri yang maju lainnya. Dan kami mungkin boleh dikata kita satu-satunya yang menggunakan emiten nano. Dan sekarang bahkan kami sudah kerjasama dengan dari luar negeri, kemarin dari Arab Saudi, dari Qatar, termasuk dari Malaysia. Kami sudah MOU dengan pemerintah Malaysia dan lain sebagainya. Saya pikir ke depan saya itu sampai berpikir sebenarnya gini ya, kalau di Indonesia ini ekosistemnya tidak terlalu kuat, sebenarnya nggak apa-apa juga kita itu basis inovasi produksi itu dilakukan di luar negeri, tapi basis produksi dilakukan di dalam negeri, misalnya seperti itu. Nah ini, tetapi memang perlu bantuan pemerintah ya, termasuk ilmuwan-ilmuwan kita kalau terbatas misalnya, tapi tetap kita yang punya. Dilakukan di mana? Di India misalnya, di mana. Tapi kemudian ketika jadi itu punyanya Indonesia, perusahaan Indonesia yang ada di India misalnya. Kalau memang ekosistem di sana lebih bagus daripada di Indonesia, supaya terjadi akselerasi yang cepat untuk inovasi dan pada ujungnya bisa berkontribusi pada productivity di sektor yang tadi kita fokus gitu ya, 5 sektor itu misalnya. Sebenarnya itu sudah kita jajaki ya, sehingga kami tim nano kemarin mendirikan perusahaan di Singapura, kemudian juga di Malaysia sedang dengan pemerintahnya kita bagaimana membangun, bahkan kita pernah ditawarin mendirikan pabrik di Saint Technopark-nya mereka ya. Nah ini sedang dijajakin kembali bagaimana. Patennya kan milik kita, tapi karena pemanfaatannya itu ditarget di seluruh Asia ya khususnya, maka dari teman-teman Malaysia menginginkan, Malaysia kan memang luar biasa ya pemerintahnya ya. Nah kami ini diminta nih, bahkan kita MOU dengan Malaysia, pemerintah Malaysia, Nano Malaysia ya, itu kita untuk menggagas teknologi paten-patennya kita itu mau dibikin pabriknya di sana, supaya mungkin hambatan-hambatan, karena ketika kita jualan produk nano tapi di Indonesia sendiri label nano juga nggak dilabelin, penjualannya kan jadi ya mungkin orang apa nih nano enggak gitu kan. Ketika di Malaysia kita bisa dilabelin nano Malaysia gitu kan, nano verify. Oh ini produk nano, dan itu dia ingin
menyebarkan, menguasai di seluruh Asia. Ya, saya sangat berharap ya inovasi dari Prof. Nurul ini luar biasa sekali, dan yang saya harapkan adalah di Indonesia ini kita punya ruang yang sangat luar biasa, ekosistem baik pemerintahan, swasta gitu ya, dan juga masyarakat itu menerima manfaat yang besar gitu ya. Jangan sampai karena inovasi ini tidak memiliki ekosistem yang baik di dalam negeri, akhirnya malah luar negeri yang mendapatkan manfaat gitu ya. Dan karena waktu yang terbatas, Prof, ini pembicaraan diskusi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti di sesi lain kita bisa memperdalam lagi diskusi ini dan kolaborasinya gitu ya. Sahabat Business Miracle, sampai ketemu lagi pada sesi kupas untuk podcast yang akan datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung podcast Kupas FS yang akan datang. Sampai berjumpa kembali. Salam Miracle.